Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus diutamakan yaitu puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, ihsan dan sehat walafiat. Sholawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Yang terhormat dosen pengampu bahasa Indonesia Ibu Selati Asma Hasanah MPD, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kepada pemirsa yang menonton channel ini dimanapun Anda berada, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pidato ini saya memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertema Problematika Bahasa Indonesia di kalangan pelajar. Sangat tidak asing dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun, pembelajaran bahasa Indonesia dapat dikatakan menjadi asing di kampung halaman sendiri. Hal ini mengingat ada kecenderungan peserta didik yang lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa sendiri. Sikap seperti ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Misalnya, ketika seseorang lebih fasih menyebut kata website dibandingkan dengan kata laman yang menjadi padanan dari kata tersebut. Hal sejenis ini terjadi pada penggunaan istilah lain seperti handphone yang lebih familiar dibandingkan telepon genggam, email dengan pos L atau pos elektronik, dan lain sebagainya. Selain sikap berbahasa semacam itu, sikap lain yang tercermin adalah bagaimana seseorang lebih bangga menggunakan pengaturan telepon genggamnya atau komputernya dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Hal ini merupakan fenomena ironis jika mengingat pendapat yang menyatakan bahwa bahasa menunjukkan jati diri bangsa, maka kini jati diri itu mulai keropos dan bisa saja tergerus. Hal ini semakin terbukti ketika di tahun 2008 nilai hasil UAN bahasa Indonesia lebih rendah dibanding matematika maupun bahasa Inggris. Nilai rendah juga bisa dipicu oleh sikap peserta didik yang menganggap mudah pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia dianggap sama dengan bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Padahal apa yang digunakan sehari-hari tentu jauh berbeda dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam penggunaan sehari-hari cenderung menggunakan ragam non-formal atau tidak resmi yang tidak termanifestasi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa daerah. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk persatuan dan kesatuan di Indonesia. Bukti nyatanya terletak pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab 15, Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu dan alat penghubung antar budaya antar daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Pembelajaran bahasa Indonesia menjadi asing oleh penuturnya sendiri. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan peserta didik yang lebih bangga menggunakan bahasa asing dibanding
dibandingkan dengan bahasa sendiri. Sikap seperti ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Berdasarkan problematika tersebut perlu dipelajari secara mendalam ragam bahasa, kedudukan bahasa Indonesia, dan fungsi bahasa Indonesia, sehingga diharapkan dapat mengatasi problematika. Maka dari itu, sebagai anak Indonesia, mari hidupkan bahasa Indonesia dan berbangga menggunakannya. Namun, bukan berarti kita tidak boleh mempelajari bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tentu itu harus agar terjalin komunikasi yang baik dengan orang luar. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.